Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas kali ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak di halaman 91. Baik, kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 3. Ayo membaca, yaitu ketahanan energi dan cinta tanah air. Kali ini kita akan belajar dalam pembelajaran 1 dan ketahanan energi nasional dapat lebih cepat terrealisasi melalui kerjasama dengan negara-negara lain. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak merupakan bagian penting untuk memperluas akses terhadap energi. Di sini, ya, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam pemanfaatan energi terbarukan melalui penerbitan peraturan Menteri Permen. Ya, Permen tersebut mendorong investor untuk berinvestasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan. Capaian-capaian kerjasama energi ASEAN diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu 1. ASEAN Power Grid. Ya. ASEAN Power Grid di sini merupakan kerjasama interkoneksi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik dan merencanakan perdagangan listrik ASEAN pada masa depan. Kemudian 2. Pipa gas Trans-ASEAN. Ya. Pipa gas Trans-ASEAN bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keterjangkauan gas di ASEAN melalui infrastruktur pipa gas. Kemudian yang nomor 3 yaitu teknologi batu bara yang bersih. Kerjasama ini dilaksanakan untuk menanggulangi isu lingkungan yang berasal dari produksi dan penggunaan batu bara serta meningkatkan citra baru batu bara melalui promosi batu bara bersih. Kemudian 4. Efisiensi dan konservasi ya energi. Di sini efisien ya dan konservasi energi merupakan bagian penting menghadapi perubahan iklim bagi negara anggota ASEAN. Berbagai promo telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan konservasi energi di sektor industri, perumahan dan bangunan komersial ya. Kemudian 5. Energi terbarukan. Di sini ASEAN mematok target untuk meningkatkan pemakaian energi terbarukan. Negara-negara ASEAN telah melaksanakan berbagai program di bidang energi air, matahari, dan angin, termasuk peningkatan investasi dan kerjasama teknik dengan mitra pembangunan atau organisasi internasional dan sektor swasta. Baik anak-anak, di sini Bu Titin akan menjelaskan salah satu energi alternatif yang digunakan pada saat ini ya. Nah, di sini contoh dari panel surya adalah sumber energi alternatif ya. Di sini salah satu alasan penghematan penggunaan energi listrik adalah untuk mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon ya, hasil pembakaran fosil untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi listrik saja masih kurang memadai. Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan menemukan sumber energi alternatif lainnya. Ya. Di sini, sumber daya fosil yang lebih aman dan ramah lingkungan, salah satunya energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi yang dihasilkan dari matahari atau yang dikenalkan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Di sini anak-anak ya. Alat yang bisa mengubah panas matahari menjadi listrik, alat itu disebut dengan panel surya. Apa yang dimaksud dengan panel surya? Sini akan Bu Titin jelaskan ya. Panel surya ini memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah bentuk energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Di sini anak-anak ya, panel surya adalah perangkat rakitan sel-sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Listrik tersebut disimpan di dalam aki dan aki kemudian disalurkan ke berbagai peralatan elektronik. Sel-sel fotovoltaik sering disebut dengan sel surya. Sel surya inilah yang terhubung dari satu sama lain secara elektrik. Sel surya perlu dilindungi dari kelembapan dan kerusakan mekanis karena hal ini dapat merusak efisiensi ya. Di sini anak-anak, kelebihan ya
Kelebihan dari panel surya adalah tanpa suara, ramah lingkungan, dapat dipasang di mana saja, dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan, hemat karena tidak perlu memerlukan bahan bakar. Di sini ada cara kerja PLTS ya. Panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik DC ya. Kemudian solar tank control ya, mengatur listrik DC untuk disimpan di baterai. Kemudian baterai memiliki sejumlah kapasitas daya untuk menghidupkan beban. Kemudian inverter mengubah listrik DC menjadi AC. Beban dapat berubah listrik DC maupun listrik AC ya. Di sini cara kerja PLTS. Tahukah kalian anak-anak, selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Agar dapat memanfaatkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, perlu dibangun sumber pembangkit listrik alternatif seperti pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini adalah contoh gambar panel surya ya. Jika kamu pergi ke beberapa tempat atau daerah yang tidak terjangkau aliran listrik PLN, kamu dapat menjumpai penggunaan energi alternatif dalam skala kecil ya. Sumber energi alternatif yang banyak digunakan antara lain sinar matahari dan aliran air sungai. Beberapa energi maju saat ini juga telah mengembangkan penggunaan energi alternatif seperti menggunakan panel surya sebagai atap rumah sehingga kebutuhan energi listrik di dalam rumah dapat dipenuhi dan listrik yang dihasilkan alat tersebut. Pasti kalian tahu ya anak-anak ya, sering menjumpai di perkotaan lampu lalu lintas ya. Di bagian atasnya, tiang atasnya itu pasti banyak sekali ya menggunakan panel surya. Nah, ini panel surya ini anak-anak ya menghasilkan sumber energi listrik sebagai energi alternatif pengganti listrik berbahan fosil ya. Pembelajaran 2. Di sini Bu Tini akan menjelaskan pengertian dari slogan. Slogan adalah suatu moto atau semboyan yang dibuat dalam rangkaian kata yang relatif singkat dan menarik di mana tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi kepada khalayak ya. Di buku paket kalian di halaman 99 sudah dijelaskan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek untuk menarik dan mudah diingat orang ya. Slogan bertujuan untuk menjelaskan suatu produk atau kegiatan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, di sini ada bedanya antara slogan dengan poster anak-anak ya. Kalau slogan di sini ya hanya yang digunakan ya lebih banyak menggunakan tulisan daripada gambar. Sedangkan poster lebih mendominasinya adalah pada gambar, sedangkan kata-katanya hanya sedikit. Di sini Bu Titi memberikan contoh slogan ya. Buku adalah jendela dunia. Ya, kemudian di sini gerakan hidup bersih dan sehat bebas sampah. Materi selanjutnya yaitu ayo membaca anak-anak ya. Coba dibuka buku paket kalian di halaman 100, di situ ada teks 1. Berpikir global, bertindak lokal. Kalian dapat membacanya di halaman 100 hingga 101. Kemudian di teks 2 halaman 102 ya. Di situ Hari Konsumen Nasional. Pencanangan gerakan konsumen cerdas mandiri dan cinta produk dalam negeri. Di situ ada ya. Ada poster yang mengajak masyarakat menjadi konsumen yang cerdas ya. Ayo menjadi konsumen yang cerdas. Teliti sebelum membeli. Pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI. Perhatikan label dan masa kadaluarsa, kemudian beli sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan ya. Anak-anak, perlu kalian ingat ya, dengan membaca buku kalian akan mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Setelah itu kalian dapat menambah wawasan. Jadi anak-anak jangan malas untuk membaca ya. Baik, demikianlah
penjelasan dari Bu Titin secara singkat ya di tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Jika ada yang kurang jelas kalian bisa WA ya. Tugas selanjutnya kalian bisa mengerjakannya di halaman 92, 94 sampai 96 dan 103. Cukup sekian dari Bu Titin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.